konstruktivistik dan perkembangan belajar bahasa yang memiliki 3 bagian utama. Yang pertama yaitu pengertian teori konstruktivistik, yang kedua perkembangan belajar bahasa, yang ketiga hubungan teori konstruktivistik dalam perkembangan bahasa. Selanjutnya yaitu pengertian teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik merupakan metode pelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengonstruksi pengalaman, atau dengan kata lain, teori ini memberi keaktifan terhadap siswa untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan, atau teknologi dan hal lain yang diperlukan untuk mengembangkan dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu asumsi pendekatan konstruktivistik. Asumsi-asumsi yang menjadi dasar pandangan konstruktivistik dalam pembelajaran adalah pengetahuan merupakan sesuatu yang dibangun oleh orang yang belajar. Selanjutnya yaitu langkah-langkah implementasi pendekatan konstruktivistik. Ada 3 tahapan, yaitu yang pertama tahapan persiapan, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menjelaskan cara untuk mencapai tujuan pembelajaran. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana mengelompokkan materi pelajaran. Yang keempat, memberitahukan bagaimana cara mengaitkan informasi baru dengan informasi yang telah dimiliki sebelumnya. Yang kelima, mengumpulkan bahan-bahan informasi yang berguna. Yang keenam, menjelaskan bagaimana cara melakukan refleksi. Tahap penyampaian. Yang pertama, memastikan bahwa siswa berupaya untuk mencapai tujuan pembelajaran dan melakukan interaksi dengan teman sejawatnya. Yang kedua, memastikan bahwa siswa melakukan kerja sama dan saling memberikan kontribusi dalam menempuh proses belajar. Yang ketiga yaitu tahap penutup. Tahap penutupan yang dilakukan dalam mengimplementasikan pendekatan konstruktivistik dalam pembelajaran adalah berupa kegiatan yang dapat memastikan bahwa siswa telah mempelajari pengetahuan baru yang berbeda dari pengetahuan yang telah dimiliki sebelumnya. Yang selanjutnya yaitu implikasi konstruktivisme dalam pembelajaran. Ada 4 tahapan. Yang pertama yaitu makna belajar dan mengajar. Yang kedua yaitu peran belajar dan mengajar. Yang ketiga, strategi belajar dan mengajar. Yang keempat, evaluasi pembelajaran. Selanjutnya yaitu perkembangan belajar bahasa. Perkembangan bahasa dari waktu ke waktu telah dipengaruhi oleh evolusi teori-teori linguistik yang berkembang, dimulai dari Chinese Civilization dan berkembangnya teori tradisional grammar yang dipelopori oleh Plato dan Aristoteles. Dan Bloomfield and Ferdinand de Saussure kemudian mengembangkan pandangan tentang tradisional grammar atau strukturalisme pada tahun 1930. Kemudian teori tersebut dikritisi oleh Friese, Harris, dan Lado dengan pandangan mereka tentang modern grammar pada tahun 1950-an, dan juga oleh Chomsky yang mengemukakan teori tentang transformational grammar sekitar tahun 1960-an. Selanjutnya yaitu hubungan teori konstruktivistik dalam perkembangan belajar bahasa. Yang pertama yaitu menurut Piaget memiliki argumentasi bahwa pembelajaran bahasa adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan atau parsial dari perkembangan kognitif secara keseluruhan. Bahasa yang paling berperan dalam proses ini adalah pada periode pra-operasional, di mana fungsi simbolik mulai aktif pada anak usia 2-4 tahun. Yang kedua, menurut Vygotsky,
Pentingnya interaksi sosial dalam perkembangan kognitif menurut Vygotsky telah melahirkan konsep perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif manusia ini berkaitan erat dengan perkembangan bahasanya.